Halo semuanya, selamat datang di Lupin Chartis Channel. Di sini kita akan membahas analisis teknikal menggunakan konsep dari Inner Circle Trader. Video kali ini kita akan mengupas esensial struktur market dan dealing range atau jangkauan transaksi. Pastikan menonton sampai selesai. Jika teman-teman punya pertanyaan, langsung saja tulis di dalam komentar. Baik, yang pertama kita mulai dari struktur market, bagian paling mendasar. Market struktur terdiri dari bullish struktur dan bearish struktur. Bullish struktur adanya higher high, higher low, dan untuk struktur bearish adanya lower high dan lower low. Di sini saya membuat contoh gambar garis hitam, yaitu bagian dari eksternal, dan garis merah adalah bagian dari internal struktur. Eksternal struktur terdiri dari time frame yang besar, dan biasanya saya menggunakan di atas hourly time frame. Dan untuk internal struktur saya menggunakan time frame di bawah hourly, ya M15, M5, M1. Ya, jika dilihat dari gambar di sini, kenapa saya menggambar garis hitam tetapi di dalamnya ada garis merah? Ketika eksternal kita anggap di sini sudah mempunyai titik di mana jenuhnya, titik jenuhnya di sini akan berpotensi membuat swing high. Di internalnya sendiri struktur akan berubah menjadi bearish. Tapi tujuannya hanya untuk mencari higher low-nya dari eksternal. Ketika market strukturnya benar-benar bullish dari time frame yang besar. Karena acuan kita tetap di dalam time frame yang besar. Sama halnya jika keadaan bearish. Harga akan turun sampai ke titik jenuh, lalu adanya pembalikan arah, dan pembalikan arah ini di dalam internal akan berubah menjadi bullish strukturnya, sampai di mana? Sampai di titik jenuh atau yang berpotensi membuat swing high. Di sini kalau bearish saya menyebutnya lower high. Jika ada konfirmasi kembali karena kita acuan di dalam time frame yang besar, itu struktur internalnya pun akan bearish kembali. Tujuannya yaitu akan membuat lower low dan seterusnya. Oke, menurut saya untuk pembahasan struktur secara mendasar cukup. Kita akan lebih dalam nanti jika kita lihat dari contoh perdagangannya langsung. Dan sekarang kita ketemukan diri Anda dalam menyikapi market. Di sini untuk profesional perspektif selalu menggunakan setidaknya minimal 3 time frame. Tapi di sini saya menulis ada swing trader, short term trader, dan trader. Maksud dari temukan diri Anda dalam menyikapi market, diri Anda itu sebenarnya swing trader kah, atau short term trader, atau day trader? Saya pribadi saya biasanya short term trader atau day trader. Di sini yang saya gunakan time frame-nya yaitu weekly, H4, H1, M15. Jika ingin trade yang lumayan panjang, mengambil trade yang lumayan panjang. Jika hanya untuk harian, biasanya saya dari daily atau bisa hourly, M15, M15 atau M5, bisa langsung masuk ke M1. Balik lagi kembali ke diri Anda masing-masing. Saya tidak bisa menentukan Anda itu swing trader atau short term trader atau day trader. Ini adanya di diri masing-masing, karena trading itu yang pasti adalah melawan diri sendiri. Selanjutnya pembahasan kedua yaitu dealing range atau jangkauan transaksi. Alasan saya menggabung market struktur dengan dealing range karena saling berkaitan untuk mengidentifikasi di mana potensi titik jenuh. Jika bullish, di situ adanya swing low. Jika bearish, di situ adanya lower high.
atau swing high-nya. Dealing range di sini saya menyimpulkan hanya untuk alat bantu yang bisa kita terapkan di dalam menganalisis. Indikator yang saya pakai yaitu adanya gunbox, Fibonacci retracement. Mungkin teman-teman di sini sudah bisa menggunakan alat bantu atau indikator gunbox maupun Fibonacci retracement. Di sini dealing range itu terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah premium dan yang kedua adalah diskon. Premium itu difokuskan untuk kita mengambil posisi sell dan diskon untuk fokuskan untuk mengambil posisi buy. Di antara dua zona ini, di tengahnya itu ada equilibrium. Equilibrium itu level keseimbangan antara dua zona tersebut. Bisa kita mengambil posisi buy atau posisi sell di equilibrium ini, di antara dua zona tersebut. Jika memang keadaannya sangat bullish ataupun sangat bearish. Di sini kita bisa mencari konfirmasi ketika price sudah menyentuh harga equilibrium. Bagaimana cara mengimplementasikannya, yaitu kita identifikasi dulu di mana adanya swing high dan adanya swing low. Jika market bullish, pasti akan membuat kembali swing high-nya. Nah, jika sudah membuat swing high, di sini kan kita akan mengambil posisi buy ketika sudut pandang kita terhadap market itu bullish. Nah, kita bisa menggunakan alat bantu ataupun dealing range ini, jangkauan transaksi kita. Untuk apa? Untuk mengurangi risiko yang pertama, satu, dan menambah probabilitas akan adanya potensi swing low-nya menjadi potensi higher low dari ketika struktur bullish-nya. Ini dan di sini. Nah, pengambilannya yaitu dari sini ditarik, dari sini ke sini. Biasanya price akan adanya retracement ketika sudah adanya titik jenuh. Price naik, ini akan adanya titik jenuh. Kemungkinan price akan retracement kan. Retracementnya ini kita kemungkinan akan mencari posisi buy jika sudut pandang kita emang bullish. Nah, di antara dua swing ini kita bisa menggunakan dealing range tersebut. Jika masuk harga diskon, kita bisa cari konfirmasi untuk posisi membeli dengan target ataupun ekspektasi kita terhadap market ini akan membuat higher high-nya kembali. Dealing range sebenarnya bisa dipakai untuk low time frame maupun high time frame. Tapi biasanya saya menggunakan di high time frame-nya. Karena apa? Karena kalau misalnya acuan kita terhadap market itu tetap eksternal atau high time frame, struktur yang baik akan adanya retracement sampai ke titik diskonnya jika emang bullish. Nah, disinilah struktur yang baik. Disinilah saya posisi pasti akan mengambil buy-nya. Jika belum masuk ke dalam diskon ataupun masih di area premium, biasanya saya masih wait and see sampai terjadinya price adanya konsolidasi ataupun akumulasi di zona equilibrium. Baik, menurut saya cukup untuk pembahasan dasar market structure atau struktur market dan dealing range atau jangkauan transaksi. Selanjutnya kita masuk ke contoh perdagangannya. Oke, sekarang kita waktunya masuk ke dalam contoh yang di dalam chart atau contoh perdagangan. Di sini saya sudah menggambarkan adanya new high, higher low, higher high, higher low, dan higher high.
Untuk bagian dari eksternalnya yaitu ini eksternal, dan untuk internalnya adalah yang membuat swing high, swing low, swing high, swing low, dan seterusnya sampai ke titik jenuh ataupun resisten yang berada di sini. Jika price sudah menyentuh titik jenuh atau resisten, sini akan ada pembalikan arah, yaitu break of structure, pembalikan arah dari internal. Jika kita melihat market atau sudut pandang kita terhadap market itu bullish, tujuan dari struktur internal itu hanya untuk membuat higher low, nya. Sini kita lihat, ini bagian dari internal, Di sini ada perubahan struktur di dalam internal. Perubahan struktur ini struktur baru ini tujuannya adalah untuk mencari support atau mencari dukungan yang akan terbentuknya higher low. Jika mendapatkan dukungan tersebut, akan adanya konfirmasi kembali dan melanjutkan kenaikannya, atau tujuannya itu membuat high baru atau higher high jika bullish. Nah, menurut saya nanti akan lebih dalam lagi jika kita masuk ke dalam internalnya, tetapi untuk eksternalnya menurut saya cukup pembahasannya. Ya, sekarang untuk masuk ke dealing range, tools atau alat bantu yang saya gunakan yaitu menggunakan Genbox. Ini settingan Genbox saya. Nah, kenapa saya menggabungkan dealing range dengan struktur market? Karena menurut saya ini ada berkaitannya. Untuk mencari apa? Untuk mencari potensi di mana higher low-nya atau support atau dukungan kuat untuk melanjutkan kenaikannya atau melanjutkan tren bullish-nya. Sini. Struktur yang bagus itu yang memasuki jangkauan transaksi kita. Jika mata kita bullish, berarti di internal ini, struktur internal ini, dia tujuannya yaitu pertama mencari dukungan, dan yang kedua masuk ke dalam diskon area atau di antara diskon dengan premium, yaitu keseimbangan 50% ya, equilibriumnya. Kita lihat di sini market sudah sampai titik jenuhnya. Di sini sudah membuat high baru, ya kan? Sini udah membuat high baru. Tetapi belum ada konfirmasi yang benar-benar konfirmasi bahwasannya market akan mencari titik higher low-nya. Di sini saya belum melihat adanya konfirmasi. Ini belum ada melihat konfirmasi karena kalau di dalam internal di sini ada high, higher high, di sini adanya higher low, di sini ada higher high, di sini ada higher low, di sini ada higher high. Tetapi di sini mencari higher low. Sebenarnya turunnya dari sini itu mencari higher low. Sini. Kemungkinan price akan membuat higher high kembali. Tapi di sini tidak. Berarti market sudah mencapai titik jenuhnya. Jika sudah mencapai titik jenuhnya, saya belum kalau melihat posisi market seperti ini, saya belum mengambil posisi sell. Saya akan mengambil kontinuitasnya dari jika emang internalnya benar-benar bearish. Di sini gagal membuat high, berarti di sini gagal membuat high dan harga turun. Nah, di sini yang potensi membuat higher low tersebut di break
Nah, di sini saya sudah bisa menyebutkan internalnya bearish atau adanya break of structure. Jika kita udah mengidentifikasi bahwasannya ini adalah break of structure, disinilah yang kemungkinan saya akan mencari posisi sellnya. Di mana posisi sellnya? Kita udah menarik dealing range atau jangkauan transaksi kita dari potensi high dan potensi higher low. Harga yang bagus atau struktur yang bagus memasuki ke dalam premium dan diskon. Jika kita lihat di sini harga masih di zona premiumnya. Di sini masih di zona premiumnya. Tetapi kalau misalnya kita ingin menarik dealing range kembali, kita bisa. Cara menariknya adalah dari titik atas swing high dan swing low. Nah, struktur yang baik adalah struktur yang memasuki di dalam premium ataupun diskon. Mata kita bearish atau sudut pandang kita terhadap market itu bearish di sini. Sudah bearish. Harga akan kembali naik atau retracement. Tujuannya di dalam internal ini adalah yang pertama mencari titik resisten, dan yang kedua menyeimbangkan daerah atau zona premium dan diskonnya. Disinilah yang bagus untuk mengambil posisi sell. Nah, tapi tetap di sini saya tetap menggambar dealing range-nya, tidak saya hilangkan karena ketika market di sini kemungkinan kalau sudah bearish banget strukturnya di sini tidak memasuki zone premiumnya. Karena apa? Karena dari premium yang sebelumnya, atau dealing range yang sebelumnya, di sini dia masih berada di jangkauan premium. Jika kita zoom out atau menggunakan time frame yang lebih kecil, di sini kemungkinan akan adanya konfirmasi karena di sini ada titik resisten atau breaker. Di sini ada titik resisten. Nah, karena dia masih di dalam premium zone-nya di sini. Premium zone-nya. Harga akan kembali turun sampai ke titik diskon area dari yang kita tahu eksternalnya itu higher low dan higher high. Jika harga sudah memasuki diskon area, disinilah kita mencari konfirmasi kembali. Tujuannya apa? Kita mengikuti tren dari time frame besarnya. Itu membuat higher high kembali. Jika dilihat dari sini, karena kenapa di sini kita katakanlah di sini adanya break of structure. Tapi ini sebenarnya kalau kita ngelihat dari mata kita yang di sini, ini tuh belum valid break of structure. Kenapa? Karena tujuannya itu belum tersampaikan, yaitu membuat higher high. Jika tujuannya sudah tersampaikan, atau katakanlah di sini pun gagal kembali dan turun kembali, nah ini potensi membuat lower low. Di sini potensi lower high. Karena marketnya trennya itu benar-benar bullish, di sini kembali naik harga dengan tujuannya membuat higher high. Nah, kita lihat kembali. Beda dengan di sini. Kondisinya di sini benar-benar mencari titik jenuh karena sebelumnya tidak ada resisten ataupun area dukungan untuk mengambil sell. Jadi market adanya konsolidasi dulu sampai dimana benar-benar jenuh. Nah, beda dengan di sini. Di sini kita lihat harga sudah naik. Sudah mencapai, tujuannya itu membuat higher high. Kemungkinan selanjutnya itu harga turun. Tetapi di sini turunnya itu
Karena kita tahu di dalam internalnya itu adalah BOS, di sini break of structure. Di sini kita gambarkan break of structure. Kita berekspektasi bahwasannya market bakalan mengambil higher high-nya kembali kan. Tapi kita bisa berekspektasi seperti itu, bisa mengambil buy di sini. Kita bisa mencari atau posisi buy di sini dengan tujuan kita mengambil eksternalnya atau higher high kembali. Nah, di sini kenapa harga tidak mengambil eksternalnya di sini? Dengan kondisi yang berbeda, harga kembali turun. Setidaknya jika kita mengambil posisi buy dari sini, kita mendapatkan profit yang minimal banget dua reward lah dari risiko kita. Sampainya di sini ternyata harga menolak untuk membuat higher high. Dan harga kembali turun. Nah, disinilah adanya confirm bahwasannya market internalnya itu sudah menjadi bearish. Dan di sini saya menyebutnya struktur baru. Ketika kita sudah mengambil menarik dealing range-nya ini, kita bisa lihat di sini. Ketika harga menyentuh area diskon atau zone diskon, di sini adanya pantulan kembali, tapi gagal membuat high-nya karena adanya resisten di sini. Dan yang kita ketahui atau sudut pandang kita itu di sini adanya break of structure. Tapi biasanya saya tidak mengambil posisi untuk ambil sell di sini. Saya biasanya melanjutkan mengambil posisi itu, melanjutkan trennya. Di sini break of structure, kita anggap di sini masih abu-abu karena dia menyentuh area diskonnya. Kita anggap di sini abu-abu. Kita di sini internalnya bullish dengan tujuannya eksternal, ternyata gagal. Kondisinya di sini sangat kuat dari dari sellernya, karena adanya resisten. Harga kembali turun, tapi sampainya dia masuk ke dalam equilibrium atau masuk ke dalam diskon, harga kembali naik. Karena di sini sudah gagal membuat high, yang seharusnya membuat high seperti ini, kita bisa mengambil buy di sini dengan tujuan high-nya lagi. Ternyata di sini gagal. Tidak adanya break of structure. Nah, di sini potensinya membuat gagalnya break of structure itu failure swing ya. Gagal membuat high baru, turun, nyentuh equilibrium atau titik diskon kita, harga kembali adanya kenaikan. Ternyata di sini adanya titik jenuh karena menyentuh titik resistennya, harga kembali turun. Nah, di sini di internalnya lebih baik saya mencari sell di dalam zona premiumnya. Jika sudah memasuki zona diskonnya, saya nanti dulu. Maksudnya wait and see. Sini kita beranggapan di internal sudah break of structure kembali. Di sini ada dua dealing range yang bakal kita pakai, yang sebelumnya dan yang break of structure dari internalnya. Dari sini bisa kita tarik ke sini. Ketika harga memasuki zona premium, karena di sini double premium, ini dan sini, harga kembali adanya penurunan. Ternyata di sini masih adanya dukungan untuk naik. Tapi kita ketahui di sini internalnya itu masih break of structure. Strukturnya masih bearish. Harga memasuki zona premium kembali dan harga turun dengan tujuan yaitu membuat lower low dari titik sini. Jika kita lihat kondisi sekarang, ini saya hapus dulu.
kondisi sekarang karena harga sudah mencapai titik jenuh untuk penurunannya di sini. Ini adalah struktur barunya dan dapatnya dukungan, disinilah potensi higher low dengan tujuan yaitu membuat higher high. Seandainya di sini kita udah beranggapan internalnya itu di sini ada lower high, dalam internal di sini adanya lower low, di sini potensi lower high, di sini potensi lower low. Ini di dalam internalnya. Seandainya nanti kedepannya itu harga memecahkan lower high yang di sini, kemungkinan harga kembali harga sudah kembali menjadi di dalam internal sudah menjadi bullish, akan melanjutkan tren dari bullish yang ini dan berpotensi membuat high yang baru, memecahkan struktur yang lama ini. Itu menurut saya. Saya tekankan di sini hanya sebuah pandangan dari saya. Ini adalah bagian dari analisis saya untuk kedepannya EUR/USD. Jika teman-teman berbeda dengan saya ya tidak apa-apa, kan kita juga sama-sama analisa. Oke, baik. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton sampai selesai. Sehat-sehat selalu, sampai bertemu di video berikutnya.